Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairun Nisa dengan NIM 933809219 dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4, Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang takhrij hadis dengan dosen pengampu Bapak Zainal Muttaqin STHI MA. Adapun video presentasi ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Baiklah, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian takhrij hadis. Apa sih yang dinamakan takhrij hadis itu? Takhrij secara etimologi berarti mengeluarkan, sedangkan hadis sendiri yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik penyandaran itu valid, maksudnya adalah sahih dan hasan, maupun tidak valid, atau hadis yang dhaif dan maudhu. Dalam prakteknya, hadis juga berlaku pada asosiasi ucapan dan perbuatan kepada sahabat dan tabi'in. Pada pengertian ini, Mahmud At-Tohan mendefinisikan takhrij hadis sebagai suatu penelusuran atas lokasi hadis dalam sumber-sumbernya yang asli, yang menyebutkan hadis beserta sanadnya untuk kemudian dikaji kualitas sanadnya. Nah, untuk memahami takhrij hadis secara mendalam, di sini saya sajikan satu hadis, yaitu yang termuat dalam Musnad Ahmad nomor 2050 yang berbunyi, Haddatsana Muhammad bin Ja'far, Haddatsana Syu'bah, an Jabir, an Ammar, an Sa'id bin Jubair, an Ibni Abbas, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, man bana lillahi masjidan walau kamafhasi qatati liyabdiha banallahu lahu baitan fil jannati. Rawahu Ahmad. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah bin Jabir, dari Ammar, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau bersabda, barang siapa membangun masjid karena Allah, sekalipun sebesar sangkar burung untuk tempat telurnya, niscaya Allah akan membangun rumah baginya di surga. Nah, bisa dilihat di sini merupakan skema sanad dari hadis riwayat Ahmad tadi. Di sini Nabi merupakan orang yang menyampaikan hadis, kemudian disampaikan kepada Ibnu Abbas, kemudian Sa'id bin Jabir, kemudian Ammar, kemudian Jabir, kemudian Syu'bah, kemudian Muhammad bin Jabir, dan yang terakhir adalah Ahmad. Ditinjau dari segi matan hadis, kualitas hadis riwayat Ahmad tadi merupakan sahih li ghairihi. Apa sih hadis sahih li ghairihi itu? Hadis sahih li ghairihi yaitu suatu hadis yang pada hakikatnya adalah hasan, dan karena didukung oleh hadis hasan yang lain, maka dia menjadi sahih li ghairihi. Dalam pengertian lain disebutkan bahwa hadis sahih li ghairihi yaitu hadis yang kesahihannya tidak datang dari sanadnya sendiri, tetapi karena bergabung dengan sanad yang lain. Maksudnya adalah ketetapannya sebagai hadis sahih tidak didasarkan pada satu sanad saja, melainkan karena digabung dengan sanad yang lain yang sama atau yang lebih kuat. Sedangkan jika ditinjau dari segi sanad hadis, hadis ini termasuk sahih li ghairihi karena beberapa unsur. Yang pertama yaitu ittisal sanadnya. Maksudnya adalah setiap rangkaian perawi dalam sanad ini memiliki hubungan antara guru dan murid. Yang kedua, diriwayatkan oleh orang yang adil dan dhabit. Adil adalah seorang muslim yang balik, berakal sehat, selalu memelihara perbuatan taat dan menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Sedangkan dhabit adalah orang yang kuat hafalannya tentang apa yang telah didengarnya dan mampu menyampaikan hafalannya kapan saja. Yang ketiga adalah tidak ada syadz dan tidak ada illat.
Syadz adalah periwayatan seorang perawi thiqah yang bertolak belakang dengan periwayatan perawi yang lebih thiqah. Sedangkan ilat adalah cacat yang terdapat dalam sebuah kesalahan yang tidak disengaja. Nah, selanjutnya kita akan membahas satu persatu para perawi hadis. Perawi pertama yaitu Muhammad bin Ja'far. Beliau berasal dari kalangan tabi'ut tabi'in dengan kunyah Abu Abdullah, tinggal di Basrah. Adapun komentar tentang beliau adalah thiqah. Beliau wafat tahun 193 Hijriah. Perawi yang kedua yaitu Syu'bah bin Al-Hallaj bin Al-Warad. Beliau berasal dari kalangan tabi'ut tabi'in dengan kunyah Abu Bistom. Beliau tinggal di Basrah. Adapun komentar ulama tentang beliau yaitu thiqah sabat, thiqah ma'mun, mukminin fil hadis, thiqah hafid, dan sabat hujjah. Beliau wafat tahun 160 Hijriah. Perawi yang ketiga yaitu Jabir bin Yazid bin Al-Haris. Beliau berasal dari kalangan tabi'in dengan kunyah Abu Abdullah yang tinggal di Kufah. Adapun komentar ulama tentang beliau yaitu kadzab, mendustakan, dan ia dhaif seorang Rafidhah. Beliau wafat tahun 128. Perawi yang ketiga yaitu Ammar bin Muawiyah. Beliau berasal dari kalangan tabi'in dengan kunyah Abu Muawiyah yang tinggal di Kufah. Adapun komentar ulama tentang beliau yaitu thiqah, syaduk, dan ia syiqah berpahaman Syiah. Beliau wafat tahun 133 Hijriah. Perawi yang kelima yaitu Sa'id bin Jubair bin Hisham. Beliau berasal dari kalangan tabi'in dengan kunyah Abu Muhammad, tinggal di Kufah. Adapun komentar tentang beliau yaitu beliau thiqah ahadul a'lam dan thiqah sahabat faqih. Beliau wafat tahun 94 Hijriah. Perawi yang terakhir yaitu Ibnu Abbas. Beliau bernama asli Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim, berasal dari kalangan sahabat dengan kunyah Abu Al-Abbas. Beliau tinggal di Marur Raud. Komentar ulama tentang beliau yaitu termasuk sahabat dan thiqah. Beliau wafat tahun 68 Hijriah. Nah, setelah kita melihat keadaan para perawi tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa pada hadis ini Jabir bin Yazid Al-Haris adalah seorang yang dhaif atau kadzab, berdusta. Tetapi dia ini termasuk orang yang memiliki kelebihan, sehingga ada mereka yang mendhaifkannya dari sisi keburukannya, tetapi sebagian lainnya menilai dari sisi kelebihannya. Maka dari sini hadisnya adalah hadis hasan. Ketika ada riwayat yang bergabung dengan hadis tersebut yang diriwayatkan dari jalur lain, maka hilanglah. Dengan demikian itu, apa yang menjadi kekhawatiran atasnya dari sisi keburukannya, dan dengan riwayat lain itu, kekurangan tersebut diperbaiki sehingga menjadi sahihlah sanad ini dan termasuk dalam derajat sahih li ghairihi. Nah, itu tadi merupakan sedikit penjabaran takhrij hadis dari saya. Atas segala kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.